Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bertemu kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Karena kasih kemurahan, anugerah Tuhan, kami boleh menikmati hidup hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan terangi hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan bagi kami. Kiranya firman-Mu yang terus menuntun kami. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, renungan hari ini dengan judul Menyambut Tuhan sebagai Raja. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita membaca dari Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, umumnya orang-orang dunia ini melihat bahwa sebuah posisi atau jabatan atau kekuasaan yang tinggi itu adalah hal yang harus dikejar, hal yang harus dicapai, begitu. Nah, bahkan ada orang-orang yang begitu ambisi untuk mendapatkannya sampai dengan cara-cara yang tidak baik. Mungkin dengan cara merebut, bahkan dengan cara memakai kekerasan. Dan kalau sudah dapat, mereka mau mempertahankan itu sedapat-dapatnya. Begitu. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih Tuhan, ambisi-ambisi ini justru memicu terjadinya suatu konflik. Tidak sedikit terjadi konflik karena perebutan kekuasaan untuk mengambil satu posisi tertentu yang ingin diraih oleh orang-orang yang menginginkannya. Begitu. Dan konflik itu terjadi baik konflik antar sesama, konflik antar kelompok, bahkan konflik antar bangsa-bangsa, begitu. Nah, di Mazmur pasal 24 yang sudah kita baca tadi, itu menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja. Raja yang bertahta di atas segalanya. Dan pastinya tidak ada konflik atau dengan kuasa-kuasa lain gitu ya. Konflik dengan kuasa-kuasa lain. Kenapa? Karena hanya dialah Allah, dialah Raja di atas segala raja. Dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Di ayat 1 dan 2, di situ jelas sekali dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Nah, dialah pencipta dan pemilik segala sesuatu, penguasa segala sesuatu. Maka pujian kepada Tuhan sebagai Raja ini
membuka dan juga menutup Mazmur 24 yang kita baca tadi. Dibuka di awal di ayat 1 dan 2, kemudian nanti ditutup di ayat 7 sampai 10. Itu menyatakan satu pujian kepada Tuhan sebagai Raja. Nah, jika demikian, bagaimana menyambut Tuhan sebagai Raja yang berkuasa dengan kekuasaan tertinggi itu? Ya, Bapak Ibu, tentunya di hadapan Raja, di situ dikatakan manusia itu harus bersih dari kotoran dan bebas dari segala motif palsu. Itu jelas kita lihat dari ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi dari ungkapan bersih tangannya dan murni hatinya, itu menyatakan suatu kehidupan yang dikendalikan oleh hati yang tulus dan kesetiaan kepada Allah kita, Raja yang berkuasa dengan kekuasaan yang maha tinggi. Nah, ketulusan yang dapat dilihat oleh sesama manusia, ketulusan dari orang-orang yang jauh dari sebuah kemunafikan, begitu. Menjauhkan diri dari kesalehan yang palsu dan senantiasa memelihara sikap hati sekaligus tindakan yang benar, begitu. Jadi melalui Mazmur ini kita diajak untuk hidup sebagai anak-anak Raja yang saleh dan bukan dengan kesombongan ataupun dengan kepura-puraan. Tetapi sebaliknya justru menjaga sikap hati dan hidup yang benar, hidup yang kudus, yang murni di hadapan Tuhan, Raja yang agung, Raja kita yang maha tinggi. Untuk itu, mari kita sama-sama memiliki sikap hati anak-anak Tuhan yang siap senantiasa menyambut Tuhan kita sebagai Raja. Baiklah, mari kita menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini dengan sikap hati sebagaimana orang-orang yang menyambut Tuhan sebagai Raja, dengan satu kemurnian, ketulusan, ketundukan, dan kesetiaan kepada Tuhan kita, Sang Raja Agung kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, melalui perenungan firman-Mu pagi ini, kami diingatkan kembali untuk melihat dan mengagungkan Engkau, mengagumi Engkau Tuhan sebagai Raja, sebagai pencipta segala sesuatu, sebagai pemilik dan penguasa segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Untuk itu jadikan kami sebagai umat-Mu, kepunyaan-Mu, sebagai orang-orang yang murni hatinya, yang bersih tangannya, yang hidup selaras dengan kehendak Tuhan, di dalam kesalehan, di dalam ketaatan, ketundukan, dan kemurnian di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih belum menjadi pribadi-pribadi yang murni di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, murnikan kami hari lepas hari, semakin mengasihi Engkau, semakin tunduk, taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, segala sesuatu yang kami kerjakan ke dalam tuntunan-Mu. Tuhan, Engkau yang menjadi Raja atas seluruh hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi dalam renungan harian yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.